Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita terhadap kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yang pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai perkara-perkara apa saja yang kita ucapkan pada saat kita bermimpi, apakah itu mimpi yang baik atau mimpi yang buruk. Lanjutan daripada kajian yang sebelumnya, Imam Nawawi menuliskan, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa rawaina fi sahihai, kami riwayatkan di dalam sahih yang dua kitab sahih, maknanya Al-Bukhari wa Muslimin, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'yas salihatu, wa fi riwayatin ar-ru'yal hasanatu minallahi. Ru'ya as-salihatu maknanya adalah pandangan yang buruk, pandangan yang solihatu, baik, pandangan yang baik di dalam tidur, yakni mimpi yang baik. Dalam riwayat yang lain disebut ru'yal hasanah, artinya sama, pandangan di dalam tidur yang baik, yakni mimpi yang baik. Minallahi, itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal hulmu minasyaitani, sedangkan al-hulmu, makna al-hulmu ini mimpi buruk, minasyaitani, berasal daripada setan. Jadi kalau ada orang mimpinya baik, ya, mimpi yang baik itu mimpi yang tidak haram, bukan sedang melakukan perkara yang haram, ya, maka itu mimpi yang baik. Tapi kalau selain daripada itu, mimpi umpamanya sedang merampok, tiba-tiba berhasil, nah itu kira-kira mimpi buruk atau mimpi yang menyenangkan? Meskipun terlihat seperti menyenangkan, tapi itu perkara yang haram, nah itu mimpi buruk namanya. Nah, semua mimpi yang buruk berasal dari setan. Berasal dari setan. Faman ra'a syai'an yakrahuhu, maka siapa saja yang melihat dalam tidurnya perkara yang tidak ia sukai, yang dia benci, yakni mimpi buruk, falyanfus an shimalihi salasan, maka hendaklah ia meniup ke arah sebelah kirinya sebanyak 3 kali. Jadi begitu dia terbangun dari mimpi buruk, langsung dia menoleh ke arah kiri, kemudian meniup sebanyak 3 kali. Wal yata'awwaz minasyaiton fa innaha la tadurruhu. Setelah dia menoleh ke sebelah kiri kemudian meniup sebanyak 3 kali, maka ia mengucapkan ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk. Ketahuilah, kata Nabi, sesungguhnya ia, mimpi burukmu itu, dan sesungguhnya ia, setan yang hadir dalam mimpimu itu, tidak akan pernah bisa mencelakakan dirimu. Artinya tidak ada pengaruhnya apa-apa kalau kita memasrahkan diri kita kepada Allah, kalau kita berlindung kepada Allah. Jadi kalau ada orang mimpi buruk, jangan khawatir. Banyak cerita di masyarakat, orang bermimpi ini dan itu, mimpi rumahnya terbakar, maka dia ceritakan kepada orang lain pun tidak paham, sehingga orang itu akan menafsirkan ini dan itu, yang penafsiran orang itu akan menjadikan dia gelisah. Maka ketika orang mimpi buruk, jangan ceritakan ke orang lain. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, falyabsuq
badala falyanfus. Dalam satu riwayat ada kata falyabsuq, artinya disuruh kita ini untuk meludah, ganti dari meniup tadi itu meludah kita. Jadi begitu kita menengok ke arah kiri langsung kita meludah. Tapi yang dimaksud meludah di sini adalah ludahan yang ringan tanpa mengeluarkan air liur. Jadi kita menoleh ke sebelah kiri, kemudian kita meludah 3 kali, tapi ludahnya itu tidak mengeluarkan air liur seperti itu. Maka setelah itu baru kemudian kita mengucapkan ta'awuz kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita tidur. Kalau setelah kita tidur itu ternyata kita masih mimpi juga, maka pada saat bangun kita ucapkan kembali ta'awuz itu. Kemudian kata Nabi, wal yatahawwal an janbihi allazi kana alaihi, hendaklah ia merubah posisi tidurnya dari posisinya yang semula. Artinya dia pindah tempat tidur. Kalau dia tidurnya tadinya di satu tempat, dia masih juga bermimpi lagi, maka dia berpindah ke posisi yang lain. Maksud berpindah itu enggak harus pindah tempat tidur, betul, tapi bergeser, tidak pada posisi yang semula. Kenapa? Karena cara seperti itu insya Allah akan menghilangkan mimpi buruk. Setelah itu tidak akan mimpi buruk lagi. Jadi demikian kaifiat daripada orang yang bermimpi di dalam tidurnya, apakah mimpi baik atau mimpi yang buruk. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan kita bisa mengambil manfaat daripada ilmu-ilmunya para ulama yang telah dituliskan di dalam kitab-kitab mereka.